Kebanyakan apa, Pak? Coli, dengkul nggak kuat nih makanya. Beneran coli makanya dengkul nggak kuat. Enggak itu. Kurang susu. Kurang susu. Kurang susu kembar. Susu kembar tapi coli lancar. Sama aja. Pilihan tak selalu mudah, dan tak jarang justru pilihanlah yang memaksa kita untuk memilih. Cuaca masih tak menentu. Hujan sesekali kembali menyapa. Kabut pun seolah tak ingin menjauh dari kawasan puncak Gunung Batu Karu. Kami tak lama berada di puncak. Takut cuaca semakin memburuk. Balik. Jam tangan sudah menunjukkan pukul 11 siang. Namun matahari sama sekali belum menampakkan diri. Jalur yang tadi kami lalui terasa semakin sulit dan licin. Tak jarang, kami mesti kembali berpegangan pada tali yang tadi kami gunakan saat naik ke puncak. Hujan nampaknya sedang asik menyanyi di antara tingginya pohon dan rimbunnya hutan Gunung Batu Karu. Suasana yang sebenarnya sangat menenangkan hati, namun justru menguras energi di tubuh kami. Lelah pendakian semalam belum sepenuhnya pulih, sedangkan kami masih harus tetap melanjutkan langkah. Akhirnya kami tiba di tempat di mana Bang Benny dan Pak Bambang mendirikan tenda semalam. Setelah berbincang sejenak, kami sepakat untuk turun dari pos 2 pukul 1 siang, tempat di mana saya dan Lana mendirikan tenda sekaligus tempat Teguh memalaskan dirinya. Ini Pak ya, tunggu di bawah nanti. Saya dan Lanang pun pergi lebih dulu ke pos 2. Sementara Bang Benny dan Pak Bambang mengemasi barang bawaannya dulu dan menyusul kami kemudian. Hujan sesekali semakin deras, ditambah angin yang tak jarang ikut berhembus kencang. Kabut juga seakan tak ingin tinggal diam dan ikut menunjukkan eksistensinya.
Lanang sudah tampak semakin kelelahan, termasuk saya juga. Rasanya perjalanan turun lebih sulit dibandingkan perjalanan saat kami naik tadi. Sekitar 45 menit kemudian, kami pun tiba di pos 2. Di sini beberapa pendaki lain yang juga turun dari puncak Gunung Batu Karu mengambil istirahat sejenak. Coba kita geledah. Tembak tenda. Kita lihat apa yang lakukan. Ada teguh perawan tuh. Jadi dia ikut naik, katanya mau tidur. Nah, rupanya dia masih tidur. Kami bergegas menyiapkan makan siang, menikmati apa yang masih tersisa di dalam carrier. Masak apa Lanang? Masak menu andalan, Apa itu? mie instan. Naik gunung cuma buat naik cuma buat nikmati mie instan aja Nang. Mantap. Hujan-hujan masalahnya, hujan-hujan enaknya makan mie. Tingkep. Pakai keju yuk. Hah? Pakai keju. Mie pakai keju. Luar biasa. Teguh yang terbangun karena kedatangan kami pun tampak sudah lebih bugar. Wih, chef Lanang ini, chef Anan dia. Puntul sekali pisaunya. Wis, mantap. Mantap jiwa. Mangan. Kita ngapain nih Nang? Masukin sampah biar gampang dibawa. Kalau sampah tidak boleh ditinggalkan kan ya? Boleh. Kalau mantan Nang, Boleh. di mana ditinggal? Wih, mana dia yang ninggal? Mana? Oh dia yang ninggal, jadinya dia yang ninggal. Dia yang ninggal. Waduh, tak kira Lanang yang ninggal, ternyata tinggalin yang ya. Ditinggalin. Waduh. Ditonton aja live tiap hari. Oke, jadi ini adalah teknik eco-brick ya. Jadi sampah-sampah yang kita bawa, kita masukkan ke dalam botol. Selain untuk mengefisiensikan tempat, jadi tetap seperti yang tadi, jangan tinggalkan sampahnya di atas.
Kemana Nang? Turun. Turun? Tahu kemana habis ini ke gini kayaknya. Mana? Ini kan Kok ada plastik-plastik gitu lagi Nang? Iya, ini untuk melindungi kaki. Biar? Biar gini nggak cerot. Selesai menikmati makanan, kami langsung bersiap turun dan berkemas. Pakaian kering yang tersisa hanya yang melekat di tubuh kami. Sisanya sudah basah sejak kemarin malam. Hujan terkadang memberi harapan untuk mereda, namun itu hanya harapan palsu. Ia kembali datang hanya untuk mengorek luka lama. Tak lama berselang, Bang Bendi dan Pak Bambang pun tiba. Mereka menunggu kami selesai berkemas sembari mengambil istirahat. Selesai mengemasi barang, kami pun langsung melanjutkan langkah. Tapi sebelumnya, tak lupa memastikan tak ada benda yang tertinggal, baik itu peralatan, sampah, maupun kenangan masa lalu. Luar biasa. Pendakian kali ini benar-benar memberi kenangan yang tak akan terlupakan. Hujan yang sedari kemarin mengguyur kami masih tetap setia menemani. Jalanan yang licin membuat kami ekstra hati-hati. Jika salah berpijak, tentu resiko kami terpeleset sudah siap menanti. Beberapa kali kami mengambil istirahat. Pak Bambang terlihat sudah sangat kelelahan. Di usianya yang sudah kepala 5, saya dapat membayangkan bagaimana beratnya menyusuri trek pendakian ini di tengah hujan. Saya yang berjalan paling belakang, tak jarang diminta berjalan lebih dulu oleh Pak Bambang. Tapi saya menolak permintaan tersebut dan memilih tetap berjalan paling belakang. Teman-teman di depan pun selalu mengatur tempo. Saat merasa sudah cukup lama berjalan, mereka memilih untuk mengambil istirahat sekaligus memberi waktu kepada Pak Bambang untuk menghela nafas. Kami pun sempat berpapasan dengan rombongan pendaki yang baru naik ke puncak Gunung Batu Karu. Tampaknya mereka rombongan pendaki yang baru mengenal dunia pendakian dan sedang banyak digandrungi oleh anak muda sekarang. Melihat pakaian dan persiapan mereka, kami tak bisa membayangkan bagaimana mereka akan bertahan di tengah cuaca seperti ini. Sudahlah, no comment.
Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sebentar lagi malam akan datang. Takut cuaca semakin memburuk. Kondisi kami berlima pun sudah sulit untuk diungkapkan. Ditambah perbekalan sudah sangat tipis. Memikirkan jarak ke pos 1 yang masih cukup panjang dan keadaan Pak Bambang yang sudah semakin kelelahan, kami pun memilih untuk membagi diri. Saya, Teguh, dan Lanang memutuskan berjalan terlebih dahulu ke pos 1 untuk mendirikan shelter di sana. Sedangkan Bang Benny menemani Pak Bambang di belakang. Kami terpaksa mengambil pilihan ini, mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mengintai kami. Ngapain, Nang? Siram, Hah? siram. Latihan nggak ada yang merhatiin nih pokok. Kayak kamu ya nggak ada yang perhatiin ya? Ya, tak siram tadi dikit biar subur. Baru pada pukul 4 sore, saya, Teguh, dan Lanang tiba di pos 1. Rekam. Lah dia awak nih, pegal kaki awak. Aduh. Ngapain sih kalian aja awak sini? Gak ada kerjaan sih kalian nih. Kami pun langsung bergegas mendirikan shelter. Kemudian memanaskan air untuk membuat mie instan dan kopi. "30 menit berselang, Bang Benny dan Pak Bambang akhirnya tiba dan beristirahat sembari menikmati makanan dan minuman yang sudah kami sediakan. Pukul 5 sore, kami kembali melanjutkan langkah. Hujan sudah tampak mereda, meskipun sesekali masih suka bercanda dan mengguyur tiba-tiba.
kita slow. Kita ketemu di warung di bawah ya. Kita makan dulu rame-rame. Matahari mungkin sudah menyentuh senja di ufuk barat. Maklum, sama sekali kami tak melihatnya hari ini. Kami kembali membagi diri. Seperti formasi awal tadi, saya, Teguh, dan Lanang berjalan lebih dulu. Bang Beni masih setia menemani Pak Bambang di belakang. Isugen cari charger, ingat menpan ada di kiri. Hari semakin sore, langkah kami pun semakin berat. Barulah pada pukul 6:30 petang kami tiba di pintu masuk pendakian Gunung Batu Karu via Pujungan. Di sini kami sempat kebingungan. Bermaksud ingin lapor bahwa kami sudah turun, tak tampak ada tanda-tanda petugas. Hingga akhirnya Lanang berhasil menemui salah satu petugas dan melapor. Udah laporan? Udah laporan tadi di bawah orangnya, tugasnya. Katanya oh iya. Oke. Dari bawah. Jadi dari kemarin seharian full hujanan Nang ya. Full, double jas hujan, hijau kuning, burung merah lagi satu. Seperti Dora. Nyari Oke. Sekarang kita sampai di Puro Malen. Puro Malen itu pukul 6.15. 6.15. Dan serba basah. Basah. Basah sampai dalam. Sampai dalam. Kami pun langsung bergegas menuju salah satu warung yang ada di sini, sembari menanti kedatangan Bang Beni dan Pak Bambang. Ketemu lagi sama anjingnya di atas. Lambaikan tangan. Oh iya, ternyata anjing yang mendampingi kami saat naik dan di puncak Gunung Batu Karu adalah anjing pemilik warung ini. Ia pun langsung mendekat lagi. Tubuh yang sudah mulai menggigil dan perut yang sudah meronta-ronta sedari tadi memaksa kami untuk langsung memesan teh hangat dan semangkuk bakso.
Matahari benar-benar sudah hilang di pelupuk senja. Bang Benny dan Pak Bambang belum juga muncul. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Beberapa kali saya menoleh ke arah pintu pendakian. Nihil. Di sisi lain, Lanang harus segera kembali ke rumahnya di Jembrane, yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Saya pun memaksa dia untuk memilih pulang lebih dulu, mengingat ia mengendarai sepeda motor dengan hujan yang masih saja mengguyur. Sementara saya dan Teguh memutuskan untuk menunggu hingga Bang Benny dan Pak Bambang tiba. Ayo, sana Nang. Barulah sekitar 15 menit kemudian, Bang Benny dan Pak Bambang tiba. Mereka sudah tampak sangat kelelahan. Mereka pun langsung memesan teh hangat untuk menghangatkan tubuh dan makanan untuk mengganjal perut mereka yang sudah keroncongan. Kami pun kembali bisa tertawa dan melanjutkan cerita bersama, meskipun harus sempat terpisah beberapa kali, sempat memilih beberapa kali, dan sempat menunggu beberapa kali. Cerita pendakian yang memberi kesan mendalam bagi kami. Cerita yang mungkin akan menjadi awal dari cerita-cerita lainnya kemudian. Itu pun tergantung pilihan kita, akan memilih melanjutkan cerita atau menyudahi ceritanya. Nadia. Kamu, kabur dia. Video nih. Leng sih. Ternyata kita merekam video. Kita tunda dulu.